Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Balik lagi ya sama kami di Ramadan Selalu Indah. Betul. Dan hari ini kita benar-benar kedatangan lagi nih ya. Iya, kedatangan. Beda banget gitu ya. Narasumber. Betul, narasumber yang luar biasa. Kalau biasanya bulan Ramadan itu kan identiknya wah ceramah gitu. Wah, Ceramahnya iya. tapi sama ustadz gitu. Nah, kalau kali ini juga ceramah kita. Kita ambil intisari juga. Iya, benar. Tapi dari sosok yang berbeda, betul. Benar. Nah, jadi pada hari ini kita kedatangan siapa nih, Alif? Kedatangan Bapak Dr. Joko Santoso. Maaf. Dr. Joko Santoso. Nanti ketemu orang hebat gitu ya. Bapak Santoso SAGMS. Betul namanya, Pak? Benar, Jadi nanti Pak. salah. Betul. Salah. Dan nanti salah tulisan Kalau saya kita, ya. salah langsung saya protes nih. Iya. Langsung enggak saya protes tapi saya benarkan. Langsung dibenarkan. Iya, benar-benar. Oke. Jadi panggilannya apa? Pak Joko, Dokter Joko apa biasanya? Apa saja boleh lah. Apa saja. Atau biasanya dipanggil Romo gitu kan kalau misalnya apa? Iya, itu juga boleh dipanggil Pak Joko juga boleh, Pak lebih Joko. akrab saja lah gitu. Yang lebih Dipanggil akrab, Mas ya. juga boleh. Wah, masih muda, Masih muda sekali jiwanya Pak Romo ini. Oke. Jadi lebih enaknya manggil apa ya? Saya jadi bingung nih, takut salah sebut gitu. Pak boleh lah. Pak ya. Oke. Jadi Pak Joko gitu ya. Iya. Pak Joko ini selaku Romo gitu Pak ya? Betul. Betul. Nah, mungkin nanti kita mau bincang-bincang juga sama Pak Joko, teman-teman yang di rumah juga mungkin penasaran juga, bener. Romo itu apa? Sepertinya baru pertama dengar gitu. Karena kan mungkin nggak semuanya gitu, ngulik-ngulik atau cari tahu. Kalaupun juga nyari tahu ini Romo apa, jadi kan kerasanya ini kayak yang di keraton-keraton itu jangan-jangan gitu kan. Kan ada Romo, Nyai Romo gitu kayaknya dalam gitu kan. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah juga penasaran, tapi setelah ini kita bakal kulik-kulik dulu setelah kita kasih bumper untuk teman-teman di rumah. Nah, kembali lagi masih di Ramadan Selalu Indah. Tadi kita udah bincang-bincang gitu ya. Maksudnya Romo, pertanyaan apa itu Romo? Mungkin kita lebih kenal dulu, lebih akrab dulu sama Romo Joko, Pak Joko ya. Iya. Kira-kira kalau mungkin teman-teman di rumah yang belum tahu gitu, Romo itu apa sih gitu? Kalau misalnya di agama Buddha ya Pak ya, itu apa gitu? Terus ini seperti apa fungsinya? Terus kedudukannya itu seperti apa? Apakah benar seperti yang Juhal kira tadi? Ini anggota keraton gitu, Pak. Kan nggak tahu gitu. Masih belajar juga masalahnya manusia awam gitu. Baik, terima kasih Mas Zulhal dan Mbak Olivia. Iya, Pak. Wah, saya hari ini mengucapkan terima kasih sama Jurnal TV karena ada satu momen yang menurut saya itu sangat menarik sekali. Di momen bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini saya masih bisa diundang dan kita bisa ngobrol bersama berkaitan dengan hal itu. Saya ini adalah kalau di Pembina Wihara itu ada namanya Romo. Romo itu adalah salah satu tingkatan kerohanian di dalam agama Buddha ya. Kalau yang pertama itu adalah biksu atau biksuni itu Amang Buddha Sangha, dan saya kemudian ada tingkatan kedua yaitu Samanera. Terus kemudian tingkatan yang ketiga ini adalah Romo Pandita dan Upasaka Upasika atau umat orang biasa. Nah, jadi buat teman-teman mungkin tidak begitu familiar ya. Tidak begitu familiar. Itu, Makanya ya. tadi Juhal juga nanya gitu. Oh ini yang seperti apa gitu. Soalnya tadi ada tingkatannya juga Iya, gitu kan. betul. Seperti biksu. Kalau biksu mungkin teman-teman yang sering nonton film-film Cina mungkin tahu mungkin. Oh, kungfu gitu. Ciri khasnya itu adalah, mohon maaf nih, gundul, Iya. pakai jubah. Pakai juga. Betul, makanya kalau itu kayaknya wah sering digambarkan di film-film gitu. Tapi kayak wah Romo ini apa gitu. Itu tingkatannya yang sebelah mana gitu. Jangan-jangan nanti ini anggota keraton gitu. Cuman nggak terekspos jadi Juhal nggak tahu. Berarti tadi emang ada tingkatannya gitu ya. Memang ada tingkatannya, karena kalau mohon maaf nih sebelum kita bicara lebih dalam lagi berkaitan dengan tema-tema yang nanti mau kita bahas ya. Tapi mungkin sekilas lebih afdolnya ketika saya menjelaskan bagaimana tingkatan-tingkatan di dalam agama Buddha itu. Karena di dalam agama Buddha itu ada dua, Garawasa dan Papajita. Garawasa ini adalah umat rumah tangga,
rumah tangga dengan beberapa tingkatan rohaniawan seperti saya ini, dan Bapak Cita itu adalah pertapa atau seorang biku yang gundul tadi yang menggunakan jubah. Nah, kalau saya memilih kehidupan yang garawasa atau perumah tangga. Tetapi saya menjalankan beberapa aturan sila sehingga meningkatkan status saya sebagai rohaniawan itu sebagai Romo Pandita. Gitu. Berarti ada 2 tipe, jadi satu tipe yang itu bertapa, satunya yang menjalani rumah tangga. Betul. Makanya Romo nggak gundul nih, mohon maaf. Kalau makanya biasanya kan ini rambutnya dipotong habis gitu. Habis ya. Nanti keren saya hilang. Waduh. Tapi itu juga keren loh. Itu keren juga ya. Soalnya nggak semua orang gundul ganteng gitu. Kalau saya kayaknya aneh kan. Wah, berarti emang menjalani rumah tangga gitu ya, Romo. Betul. Berarti menjadi maksudnya bermasyarakat juga, tetapi ada aturan khusus gitu ya, Romo. Ada aturan khusus yang memang kita harus jalankan. Tidak boleh dilanggar. Memang harus kita lakukan betul. Gitu. Kalau boleh tahu, Romo, itu aturan-aturan apa aja gitu, Romo, yang menjadikan maksudnya supaya tingkatannya tuh jadi Romo gitu? Iya. Kalau di kita ini yang pertama tingkat dasar itu adalah ada 5 sila, aturan sila, yaitu tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan pencurian, tidak boleh melakukan tindakan asusila, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh minum minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran pikiran. Ini dasarnya nih 5. Dasarnya 5 ini. Tapi ketika Romo itu ditambah menjadi 3. Ada 3 tambahan. Ada 3 tambahan lagi, yaitu yang pertama tambahan yang pertama itu ke-6 itu kita tidak boleh menggunakan wewangian, parfum itu nggak boleh. Tapi itu di hari-hari Uposatha. Ada hari khususnya nggak boleh. Hari khusus memang 3 ini harus wajib dijalankan. Tapi kalau hari biasa boleh. Kalau hari biasa boleh. Boleh. Tapi kalau hari-hari khusus ini memang tetap harus dijalankan. Tidak boleh tidur di tempat yang tinggi dan empuk gitu. Terus kemudian tidak boleh makan setelah jam 12 lewat, atau kalau bahasa umumnya adalah puasa. Nah, ini jadi tadi dari 5 dasar itu juga itu nggak asing ya, Alif ya? Nggak asing. Sama juga gitu. Kalau untuk teman-teman yang muslim gitu ya, dan teman-teman yang menjalani itu sama juga, aturan-aturannya sama gitu. Dasar-dasarnya tidak boleh membunuh, tidak boleh minum minuman keras, terus tidak boleh asusila tadi. Nah, itu sama gitu, maksudnya identik sekali. Nah, dan kebetulan tadi kan Romo bilang ngambil yang berumah tangga gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang rumah tangga, kan hari ini tema kita tuh adalah filosofi rumah betang ya. Iya. Nah, itu kan berumah tangga juga, tapi rumahnya panjang. Iya, rumahnya besar. Dimana campur, isinya orangnya juga macam-macam. Ada yang sifatnya seperti ini, ada yang sifatnya seperti itu. Dan keyakinannya pun berbeda-beda juga. Iya, berbeda-beda. Gimana sih tanggapan Romo sendiri terkait filosofi Huma Betang ini sendiri gitu? Bagi Romo menanggapinya di tengah-tengah kita yang sekarang perbedaan gitu, Romo. Iya, sebenarnya begini, Huma Betang ini adalah salah satu filosofi yang sangat dalam sekali, yang seyogyanya kita harus ketahui dan kita harus jalankan. Karena kenapa? Ketika kita mengetahui filosofi Huma Betang ini, tidak ada lagi pikiran kita negatif. Tidak ada lagi pikiran kita akan syirik. Tidak ada lagi pikiran kita akan menyatakan diri kita paling benar, superior gitu. Superior kan. Tidak akan berpikir lagi bahwa kita paling hebat, tidak akan berpikir lagi bahwa kita satu-satunya orang yang akan masuk surga. Tidak ada lagi gitu. Saya masuk surga, you masuk neraka, tidak ada lagi. Karena filosofi Huma Betang ini adalah memberikan cermin kepada kita bagaimana kita bisa hidup bersama, berdampingan dengan berbeda keyakinan, dengan berbeda karakter, dengan berbeda visi dan misi, tetapi kita bisa hidup bersama. Berdampingan tadi ya. Nah, Huma Betang ini seperti saya istilahkan begini. Kita dengan kawan-kawan kita berbeda keyakinan, tapi kita bisa duduk bersama, dan di depan kita ada satu meja makan yang isinya makanan itu berbeda-beda. Saya suka makanan ini kok. You nggak boleh ngelarang saya, ibaratnya. Dia suka si ini suka yang makanan ini. Nggak boleh. Tapi kan kita tetap satu meja. Nggak ada pertentangan di situ gitu. Itu. Jadi kalau misalnya selera saya makan bakso misalnya, ternyata Romo seleranya makan nasi goreng atau ayam. Nggak boleh kan? Nggak boleh makan ayam, harus makan bakso. Boleh gitu ya. Nah, itu. Jadi itu menurut pandangan saya adalah Huma Betang ini mencerminkan bahwa seperti saya katakan tadi, kita mengajarkan kita untuk kita ini bisa mawas diri, bisa menghargai dan bisa mengerti kondisi keadaan. Karena kalau saya nilai ini manusia ini punya grid loh. Gridnya yang pertama, manusia itu hanya mampu memikirkan dirinya sendiri. Benar. Grid yang kedua, orang itu mampu memikirkan dirinya dengan golongan. Dan yang paling sulit adalah ketika kita meningkat grid adalah
memikirkan diri sendiri, golongan, dan secara universal. Oh, berarti semuanya gitu. Iya, ketika kita berada di sini ini udah sangat sulit, udah sangat tinggi banget. Menurut saya udah sangat tinggi sekali. Karena memikirkan secara universal, melihat secara universal itu tidak gampang ya. Tidak gampang. Kadang diri sendiri aja, kalau kata anak muda zaman sekarang itu ini Romo. Masalah hidupnya kayak berat gitu Romo. Iya, betul. Di sosial media tuh kayak gini Romo, kayak aduh masalahku banyak gitu. Terus pokoknya Takut beban tambah hidupnya baru ini sedikit sudah sedih. Sudah kena masalah dikit sudah masalah hidupnya paling banyak gitu. Iya. Belum lagi mikirin orang-orang di sekitarnya gitu. Apalagi sampai lingkungan dan universal tadi Romo. Ya, itulah Mas. Jadi tingkatan manusia itu kita harus pahami dulu. Sebenarnya kita harus pahami dulu, dan kalau bisa kita hidup dengan kondisi lingkungan yang sangat luar biasa ini, dengan berbagai karakter, berbagai kondisi, ya kita harus mampu gitu. Dan yang paling penting adalah kita sebagai pemuda atau kita sebagai orang hidup di masyarakat, jangan pernah baper. Jangan baper ya. Karena kondisinya sangat mempengaruhi, campur. Kadang sakit hati sedikit atau wah denger ini maksudnya bercanda mungkin ya kadang. Ternyata wah masuk hati gitu. Langsung marah gitu. Nah, itu. Betul. Nah tapi kadang kan Romo kalau ngomong baper ya Romo, ini di sosial media nih anak muda kan kalau beda dikit tuh udah jadi gojlok-gojlokan ya, karena jadi suatu bahan tuh yang mulai diulang-ulang terus kayak gitu. Terus juga nanti pokoknya sampai satu orang yang kena baper terus marah tuh baru berhenti kayaknya, baru seneng kayaknya gitu. Nah apalagi kalau di sosial media ini orangnya nggak kelihatan tapi ketikannya cepet gitu. Jadi kalau saya melihat hal itu ya kembali kepada diri sendiri, ya kembali kepada bagaimana kemampuan kita ini untuk bisa bermedia sosial dengan baik dan benar. Kan gitu. Terkadang ini yang menjadi salah adalah kita tidak bisa memfilter dan mempelajari secara betul apa sih maksudnya ini gitu lah di media sosial itu. Karena sekarang ini kita harus, mohon maaf nih, di zaman era yang sangat maju sekali, society 5.0 ini kita harus berlomba dulu. Kita sudah melangkah ke sana loh. Bagaimana kita ini dalam beragama, dalam bermoderasi beragama, dalam bersosial, dalam bergaul dan lainnya, itu kita harus paham. Karena dua karakter ini, antara teknologi dengan SDM ini, kita harus bisa balance. Nah, itu harus bisa balance. Mungkin harusnya filosofi Rumah Betang tadi tuh di remaja atau pemuda-pemuda tuh mungkin kurang terasa gitu ya Romo ya. Harusnya bisa memahami perbedaan gitu. Karena sering beda sedikit itu sudah beda golongan katanya gitu. Bukan golongan kami katanya gitu. Makanya itu saya bilang berarti gridnya itu masih di grid yang pertama. Diri sendiri baru diri sendiri gitu. Baru mampu diri sendiri. Makanya saya selalu mengatakan begini, kita ini hidup bermasyarakat, kita ini sebagai pemuda, kita ini sebagai orang yang ditokohkan, kita ini sebagai orang yang menjadi panutan, kita harus berpikir tidak terbatas di kondisi yang terbatas. Tidak terbatas di kondisi yang terbatas. Gimana tuh? Susah sekali kayaknya nih. Jalan. Tidak terbatas di kondisi yang terbatas gitu. Karena kenapa? Saya katakan gini. Filosofi Rumah Betang itu kalau kita berpikir dan melihat secara sempit itu terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Karena ada dari satu lingkup dengan kemampuan dan berpikir yang berbeda-beda kan, sehingga kadang-kadang kita sulit untuk menerjemahkan, untuk memberikan arti yang sama. Tetapi kalau kita analisis dengan betul, kalau kita melihat dengan betul, Rumah Betang itu sangat luar biasa lagi. Jadi kita jangan terbatas di kondisi yang terbatas. Betul. Gitu. Contoh lagi ketika di bulan suci Ramadan ini kan memang kalau bahasa Islamnya itu alhamdulillah Covid sudah sangat menurun gitu. Landai kan gitu. Nah, artinya apa? Kita walaupun kita masih dibatasi dengan kondisi aturan-aturan, pakai masker, kemudian kita harus vaksin, prokes dan segala macam. Ini kan kondisi yang terbatas, tetapi kita tidak boleh terbatas di kondisi yang terbatas. Itu salah satunya kan gitu. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul karena kita tidak bisa menguraikan kondisi yang terbatas. Iya, contoh saja di ruangan tempat ini ya. Aduh, kita seharian suruh bekerja di satu ruangan yang sempit, kan begitu. Betul. Sebenarnya ini memang ruangan ini terbatas, tetapi pola berpikir kita tidak boleh terbatas dong. Keluar gitu. Iya,
ada teknologi, ada internet, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang melalui media. Iya. Nah, inilah makanya kita patut bersyukur, apalagi di bulan suci Ramadan yang kali ini memang memberikan warna yang baik, terus kemudian disambut dengan COVID yang sudah sangat melandai juga, sehingga teman-teman kita yang muslim ini dapat melaksanakan puasa dengan baik gitu, dan banyak hal lah. Makanya saya pribadi nih yang terutama yang non muslim, saya selalu menghibur dan mengajak kepada teman-teman umat Buddha terutama ya, bagaimana kita mendorong bulan suci Ramadan ini menjadi benar-benar bulan suci yang berkah. Bagaimana teman-teman kita yang melaksanakan itu bisa melaksanakan dengan baik. Kita dukung. Apa yang harus kita lakukan? Apa kontribusi yang kita bisa berikan? Supaya apa? Bisa menjaga marwah, bisa menjaga keharmonisan, bisa menjaga bulan suci ini dengan benar-benar penuh hikmah gitu. Luar biasa ya, Masya Allah. Sentuh sekali nih sama Romo nih ya. Tapi kita masih bakal bincang-bincang lagi nih sama Romo setelah ini. Kita mau jeda dulu mungkin ya. Boleh. Kita mau jeda dulu setelah yang satu ini. Ya pengennya dia tuh kan mau SMA, karena kan nggak orang tua tuh nggak mampu, jadinya dia kerja nolong orang tua. Dimana waktu itu kegiatan belajar mengajar yaitu dilangsungkan di kantor desa untuk sementara menunggu pembangunan gedung sekolah kita selesai. Ya, kalau saya Pak sangat bangga sekali karena dulu kalau mau SMP itu turun ke Pujon, Kecamatan Pujon. Kalau sekarang ya sudah turun dari rumah, sudah sekolah. Nggak terlalu jauh, sudah biayanya agak ringan gitu. Belum ada sekolah lanjutan tingkat atas ya, SMA atau SMK. Saya mulai mengelola di Rumah Pintar sebagai koordinator pengelolanya di sini dari tahun 2021. Nah, balik lagi pemirsa di Ramadan Selalu Indah, masih bersama kami bertiga, terutama dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Romo Joko. Iya. Yaudah, balik lagi nih Ramo, kita kan temanya hari ini keragaman dalam rumah betang gitu ya. Kita kaitkan nih Romo sama bagaimana sih pendapat Romo menyikapi Ramadan ini loh, sebulan gitu. Umat muslim beribadah selama sebulan penuh gitu. Gimana sih menyikapinya gitu di tengah-tengah umat muslim gitu dan keragaman yang ada gitu Romo. Iya. Kalau menurut saya pribadi ya dan teman-teman mungkin yang komunitas umat Buddha itu, yang pertama bulan suci Ramadan ini merupakan bulan suci yang kita patut menerima berkahnya juga, gitu. Karena apa? Berkahnya itu adalah di saat bulan suci Ramadan pasti orang akan mengendalikan banyak hal. Benar. Dari sisi hawa nafsu, Nah, ya, ya. dari sisi emosional, ya,
dari sisi banyak hal lah pokoknya. Nah, ketika banyak setiap teman-temannya muslim ini menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, berkahnya juga ke kita, yaitu tadi kita ternyata bisa belajar sabar juga. Terus kemudian belajar bisa menerima juga kepada yang lain gitu. Kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi lingkungan kita menjadi jelek di bulan suci Ramadan ini ternyata semuanya akan memberikan dampak yang positif. Dari sisi lingkungan, dari sisi jiwa kita, dari lingkungan tempat kerja kita dan lain-lainnya. Ini yang saya pikir bulan suci Ramadan ini yang pertama adalah berkah yang ditimbulkan dari beberapa faktor yang seperti saya sebutkan tadi ya. Yang pertama, yang kedua, saya melihatnya bulan suci Ramadan ini juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang non muslim untuk bisa bagaimana berkontribusi di dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satunya gini, kemarin kita teman-teman komunitas umat Buddha ya, itu ayo bagaimana kita bisa berkontribusi nih untuk teman-teman yang muslim. Kita buat takjil nih, kita bagi takjil nih ke teman-teman semuanya nih dari komunitas umat Buddha kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memberikan acara-acara atau kita bisa membantu membuat acara-acara, misalkan buka puasa bersama itu kita memfasilitasi, mewadahi, kita memberikan bantuan sedikit gitu. Terus kemudian juga teman-teman komunitas umat Buddha ini bukan hanya memberikan takjil, memberikan buka puasa atau memfasilitasi, tapi kita juga memberikan bantuan berupa sembako supaya apa, minimal nih seperti bahan-bahan kue, beras, terutama minyak goreng nih. Minyak goreng nih, lagi mahal, lagi goreng-goreng juga. Tapi mudah-mudahan ini pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik buat kita semua dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah beliau atau pemerintah keluarkan itu. Nah, inilah hal-hal kecil seperti ini yang kita diberikan kesempatan berbuat baik di bulan suci Ramadan. Nah, ini menurut saya bulan suci ini memang kita harus benar-benar sambut bersama. Bukan hanya teman-teman yang muslim saja menurut saya yang harus menyambut dan melaksanakan, tetapi teman-teman yang non muslim juga patut dan harus untuk bisa menyambut ini. Walaupun secara teknisnya tidak melakukan puasa ya, tetapi kita dengan berbagai cara dan cara-cara yang lain supaya kita bisa membantu, bisa berkontribusi kita kepada teman-teman yang muslim. Saya pikir di Kalimantan Tengah ini ya, khususnya di Palangkaraya ini, di bulan suci Ramadan ini semuanya mendukung, semuanya memberikan kontribusi yang besar, dan semuanya memberikan yang terbaik kepada teman-teman muslim juga. Apalagi ini sebentar lagi berbarengan juga nih, hampir berbarengan. Tanggal 2 dan 3 itu adalah Idul Fitri. Nanti tanggal 16 Mei itu adalah Hari Raya Trisuci Waisak. Umat Buddha teman-teman itu melaksanakan Waisak, hari rayanya. Artinya jedanya cuma sedikit kan? Hanya beberapa hari. Satu bulan ya, sama-sama di bulan yang gitu. sama, di bulan yang sama kan, di bulan yang sama. Makanya bagaimana kita sambil sama-sama memberikan kontribusi yang baik, sama-sama kita saling menjaga kerukunan, umat beragama gitu, menghargai. Artinya di Palangkaraya ini sendiri ya Romo, filosofi Huma Betang itu masih terjaga sekali ya Romo. Maksudnya saling menghargai, toleransi dalam hal beribadah maupun yang lainnya gitu ya Romo ya. Bukan hanya terjaga ya filosofi Huma Betang, tapi ternyata kita sudah mulai masuk ke dalam substansi bagaimana ini mengaplikasikan Rumah Betang ini dengan cara-cara teman-teman yang bisa lakukan. Gitu. Ternyata memang benar filosofi Rumah Betang ini saya pikir udah sangat luar biasa. Saya pernah ditanya sama seseorang, Romo, sama kita sambil ngobrol di kebun, sambil ngobrol di santai sambil ngobrol. Jadi ditanya, IKN ini kan akan ada di Kalimantan nih, gitu kan? Terus kok kenapa ya orang Dayak itu kok bisa menerima itu? Saya jawabnya simpel aja. Tahu nggak? Saya bilang, kenapa orang Dayak itu, teman-teman suku kita Dayak ini menerima IKN? Karena hatinya sudah merah putih. Saya jawabnya gitu. Hatinya udah merah putih mereka teman-teman Dayak. Jadi kalau hatinya sudah merah putih itu tidak pernah berpikir, oh nanti akan begini, enggak, ya udah diterima dengan hati merah putih gitu loh. Ya itu makanya kenapa diterima. Saya bilang, kenapa Anda ini orang Jawa bisa kerja?
di Kalimantan, bisa makan di Kalimantan, bisa ini di Karena kalau dipikir-pikir bisa aja nanti diusir gitu. Iya. Kalau nggak suka, wah sana, bisa bukan tanahnya gitu. Makanya orang Dayak gitu. Makanya saya bilang orang Dayak itu hatinya udah merah Sudah putih. merah putih. Wow. Gitu. Saya menilainya begitu, hatinya sudah merah putih. Kenapa? Yaitu dia bisa menerima semua loh. Kalau hatinya tidak merah putih, masih mengedepankan ego, mengedepankan kesukaan, Sukuan. tidak mungkin kita diterima. Istilahnya kan seperti Sudah itu. diusir pulang ke kampung. Iya, apalagi sekarang IKN ini menjadi sesuatu yang sangat fenomenal. Sensitif juga loh. Iya, dan sangat membuat seseorang itu tertarik gitu. Nanti akan masuk budaya, Budaya masuk campur, orang datang campur betul. segala macam. Tetapi hebatnya adalah Huma Betang ini sudah ditanamkan dan sudah ada dan sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Itu hebatnya, saya bilang. Makanya jangan sampai ada satu atau kelompok atau oknum yang akan menggeser Huma Betang. Saya pikir tidak akan terjadi itu. Kalau kita kuat, kita menjaga siapapun kita, apapun suku kita, apapun keyakinan kita, kalau kita bisa menjaga dengan baik, Huma Betang ini akan kokoh. Gitu loh. Artinya menarik sekali ya Romo. Artinya Huma Betang ini kalau dikaitkan dengan Indonesia sendiri nih Romo, sama halnya dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Iya, benar. Berarti artinya benar-benar udah Berbeda-beda. tertanam banget bahwa keberagaman itu memang sangat indah gitu ya Romo. Nah, ya? iya, makanya itu kita patut bersyukurlah, patut bersyukur kita hidup di negara Indonesia yang seyogyanya kita ini berbagai suku, berbagai keyakinan, berbagai karakter dan sebagainya, kita bisa hidup berdampingan, bisa hidup bersama di sini, itu bersyukur sekali. Makanya sudah ada Bhinneka Tunggal Ika, Ada masuk lagi ke dalamnya, di satu dia ada Huma Betang. Wah, ini satu rangkaian yang Sudah kuat banget. Udah. saya mikir, mohon maaf nih, saya sampai merinding nih, ini bener-bener luar biasa loh. Tidak terpikirkan sebelumnya bahwa ternyata ini memberikan filosofi yang sangat dalam banget gitu. Hanya bagaimana kita bisa mengolahnya itu dan kita bisa memfilternya itu. Jangan sampai identitas bangsa dan negara kita di mana tempat besarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, sub dalamnya ada salah satunya adalah Huma Betang. Jangan sampai itu dirusak. Gitu. Makanya kita melihat adalah bulan suci Ramadan ini memberikan berkah yang luar biasa menurut saya ya, karena kita bisa memberikan hal-hal yang positif juga, kita bisa mendukung loh gitu loh. Bener, sepakat. Soalnya kadang kan ada oknum-oknum tuh yang memecah belah gitu Romo. Bahkan kalau kata mereka tuh perbedaan gitu, ini beda gitu kan. Kadang yang oknum-oknum yang menyebut beda-beda ini malah yang jadi pemecah gitu Romo. Tapi kan kalau kita di Kalimantan, kita di Indonesia tuh pembeda bukanlah sebuah halangan untuk bersama gitu Romo. Malah pembeda itu membuat kita saling berdampingan gitu. Iya, makanya kan gini, kan banyak orang mengatakan perbedaan itu indah. Betul. Perbedaan itu indah, betul. Contoh saja kita. Kalau setiap hari kita makannya nasi goreng, terus bosen. Kalau di meja makan tuh ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada seafood, ada nikmat banget gitu loh. Ini Bisa milih-milih gitu. Bisa milih-milih gitu. Dan kadang kita harus berpikir begini. Seseorang mempelajari satu ajaran agama, itu satu tidak harus beragama. Maksudnya gini, orang belajar agama Buddha tidak harus beragama Buddha. Betul. Kenapa dia belajar agama Buddha? Mungkin maksudnya adalah bagaimana dia ketika dia mengetahui ajaran Buddha, dia bisa menghargai orang-orang Buddha. Betul. Oh, ternyata orang Buddha tidak boleh A, tidak boleh B. Ketika dia main ke tempat kita, tidak boleh kita suguhkan. Contoh lagi ya, kenapa saya ini hidup di keluarga yang sangat berbeda ya, artinya keluarga Muslim saya itu sangat kental sekali. Bahkan dulu ibu saya, mohon maaf nih, Muslim. Dan adik-adiknya, kakaknya semuanya muslim. Kenapa saya harus mengetahui salah satu aturan-aturan di muslim supaya apa? Ketika saudara saya datang, saya tidak menyuguhkan makanan yang mereka tidak boleh makan. Gitu loh. Dan bagaimana saya bisa menghargai beliau? Misalkan waktunya sholat, zuhur, asar, maghrib, kita nggak ajak ngobrol. Oh, udah sholat. Kita biar tahu menghargai gitu loh. Itu makanya jangan salah persepsi ketika orang mempelajari ajaran dia untuk menyerang, untuk mengadu domba. Tidak. Gitu. Tidak. Saya bilang, orang muslim boleh nggak datang ke wihara? Boleh.
Orang Kristen boleh nggak mempelajari agama Buddha? Boleh, tapi tidak harus beragama Buddha. Gitu. Makanya ada kadang-kadang kan teman-teman yang di sekolah tinggi, misalkan di sekolah tinggi agama Kristen, sekolah tinggi agama Katolik, sekolah tinggi agama Islam, itu ada yang belajar tentang ajaran Buddha, menanyakan nih apa sih garis-garis besar agama Buddha gitu. Nah sebenarnya kalau kita ambil secara keseluruhan itu hanyalah bagaimana kita bisa menghargai, bisa bertoleransi, di mana yang seperti yang di Kalimantan Tengah ini adalah Huma Betang itu. Ngono lho. Betul. Dalam banget ya. Dan berarti ketika nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar gitu kan, nggak serta-merta yang kata Romo tadi kan, maksudnya kalau dia belajar berarti dia Harus otomatis beragama. harus beragama itu. Nggak mesti. Artinya kan boleh aja gitu belajar. Boleh. Jadi nanti ketika teman-teman lagi misalnya nanti bulan berikutnya kan nanti Waisak gitu ya Romo. Jadi Waisak itu apa loh gitu. Belajar dulu. Iya. Bukan berarti misalnya teman-teman masih percaya tapi ya belajar nggak apa-apa. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang lagi merayakan, oh maksudnya ini loh kayak gitu. Bener-bener. Nah ya itu seperti itu. Lebih menghargai Ya, lagi. lebih menghargai. Betul. Tapi ini Romo, mungkin ini pertanyaan yang agak jelek, apalagi ini kan bulan puasa nih Romo. Nah terus kan sering ada fenomena yang juga tuh sebenarnya juga nggak setuju sih. Tapi nggak tahu nih, ini mungkin pandangan dari Romo sendiri. Kenapa kalau warung itu harus ditutup? Mungkin ini pertanyaan kedua juga nih sama teman-teman yang kenapa warungnya harus ditutup? Padahal kan yang kalau memang puasa ya pengen untuk dirinya sendiri ya udah puasa aja gitu. Sedangkan nanti kalau teman-teman yang misalnya Buddha atau nanti teman-teman yang Kristen juga nanti pas lagi puasa, mereka tapi tidak tutup, maksudnya nggak nutup warung juga kayak gitu. Tapi kok ini jadi permasalahan sedikit-sedikit dibesar-besarkan kayak gitu Romo. Iya, kalau menurut pandangan saya begini nih. Yang pertama, hargailah orang-orang yang berpuasa. Itu satu. Yang kedua, hargai juga orang-orang yang tidak berpuasa. Kalau dua hal ini kita sudah bisa memahami, bagaimana kita menghargai orang yang berpuasa? Bagaimana kita menghargai orang-orang yang tidak berpuasa? Orang yang berpuasa juga harus menghargai orang yang tidak berpuasa. Gitu. Jangan memaksakan bahwa orang yang tidak berpuasa harus ikut aturan seperti orang berpuasa, tidak. Gitu. Tutup semua warung. Iya. Terus kemudian orang yang tidak berpuasa juga harus menghargai orang yang berpuasa. Mungkin dari sisi konsumsi makanannya lah waktu dia makan atau bagaimana kan dia harus menghargai nih. Sebenarnya ada poin-poin itu gampang kok gitu loh. Terus kemudian saya berpikir juga ketika ada saudara-saudara kita yang buka warung, ya minimal buat sebuah aturan-aturan yang setidaknya tidak terlalu mencolok, misalkan gitu, tetap melayani, tidak mencolok. Karena kadang-kadang gini, kalau orang itu ekonominya hanya didapat dari tempat warung, orang itu, kasihan nanti pas hari rayanya sudah nggak dapat ekonomi gitu. Iya, makanya disinilah grid kita ini di mana letaknya. Ini kembali lagi yang pertama. Bagaimana memahami, bagaimana bisa menerima, bagaimana bisa mentoleransikan berkaitan dengan rumah makan itu gitu loh. Kadang-kadang mohon maaf nih, saya juga kadang-kadang kalau semua ada tutup total, yang kasihan gitu. Iya kasihan. Itu banyak hal yang bukan hanya itu malah akan menimbulkan konflik. Tetapi bagaimana kita melalui pendekatan secara persuasi, saling menghargai yang saya katakan tadi. Menghargai orang yang berpuasa dan menghargai orang yang tidak berpuasa. Ambil di tengah-tengahnya. Ambil tengah-tengahnya. Maksud saya ini benar-benar harus dianalisis dengan dalam, diuraikan dengan betul, jangan hanya sekilas saja. Kalau hal ini sudah memang betul-betul rangkaian ini kita pahami, baik teman-teman yang muslim, baik teman-teman yang non-muslim, itu akan menjadi enak kok. Di Palangkaraya tidak pernah ada masalah. Benar. Saling menghargai. Di Palangkaraya ini. Dari kalau biasanya kan di luar pulau-pulau Jawa atau di pulau-pulau lain di luar Kalimantan, kita tidak sebut pulaunya. Maaf dari keceplosan. Nah, itu kan biasanya tuh masalah sepele-sepele kayak gitu loh Romo, maksudnya yang sering dipertontonkan, yang sering kelihatan di sosial media gitu. Wah, gara-gara warung ini dia nggak ngasih horden gitu, wah digerebek misalnya gitu. Wah, ini nggak menghargai yang muslim nih berpuasa gitu. Ternyata kan sebenarnya juga ada yang melayani yang mungkin yang nggak berpuasa gitu, lagi sakit atau lagi dalam perjalanan, atau mungkin teman-teman yang perlu makan juga, atau ibu warungnya gitu. Iya, nah itu yang harus kita berikan pemahaman yang baik sebenarnya ya. Kita harus pendekatan secara persuasif dari mulai aturan perdanya, misalkan nih perdanya dari atasnya itu memang harus jelas, disosialisasikan dengan jelas. Buat aja aturan-aturan yang memang mungkin harus ditutup dengan hordeng atau
atau seperti apalah mekanik, itu kan teknis itu kan teknis di lapangan saja. Nah, inilah yang harus gitu. Dan sebenarnya ini menjadi satu tambahan pahala ujian ketika ujian teman-teman yang berpuasa ini harusnya seperti itu loh. Tambah pahala loh. Tapi malah jadi permasalahan kadang. Kayak seolah-olah saya nih yang harus dihormati banget bagi puasa gitu. Padahal kan kalau ya makan ya orang makan aja gitu. Nanti begitu pula sebaliknya, nanti misalnya teman-teman yang Buddha atau teman-teman yang berpuasa juga kan, kita juga tidak mungkin nih kalian lagi puasa nih, kalian harus tutup warung kayak gitu. Kan enggak gitu. Maksudnya sama aja gitu. Jadi silakan aja, kalau memang ya lapar ya makan aja gitu ya Romo ya. Ya makanya itu kan gitu. Kalau setahu saya, pemahaman saya, salah satu poin di bulan suci Ramadan adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu banyak hal lah. Banyak banget, banyak hal yang nggak cuma makan aja. Bukan hanya makan saja, dari emosi, terus kemudian dari melihat orang yang seperti itu tadi. Ya kita harus inilah ini poin besar loh, ketika teman-teman yang muslim ini bisa mengendalikan dan bisa menahan. Ini yang paling besar. Pahalanya, saya rasa pahalanya juga cukup besar lah ya. Paling cukup besar. Makanya itu kita bersyukur masih ada yang bisa memberikan penjelasan, masih ada yang bisa memberikan arahan, masih ada yang memberikan aturan gitu. Jangan sak maunya dewi gitu. Jangan semaunya sendiri. Sakarepe dewi gitu. Jadi banyak banget nih sharing-sharing sama Romo nih. Banyak banget, dan sebenarnya waktu kita tuh nggak cukup, malah kalau mau sharing-sharing terbatas sama waktu ya. Mungkin yang terakhir ya, dari saya pribadi, nanti mungkin dari Juhal ada yang terakhir Romo. Dari Olive sendiri nih Romo, bagaimana sih maksudnya, kan ini kita sudah menanamkan filosofi Huma Betang dengan sangat baik gitu. Bagaimana pemuda-pemuda di luar sana khususnya, selain pemuda juga sebenarnya ya Romo, menjaga ya semua lapisan, menjaga agar filosofi ini benar-benar tetap ada dan tidak akan hilang dimakan oleh zaman gitu Romo. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dari sekarang ini kita harus balancekan antara SQ dan EQ. Ya, itu satu. Yang kedua, kita jangan terbatas di kondisi yang terbatas. Dua. Nah, yang ketiga, kita harus meningkatkan grit di dalam diri kita. Itu ya. Jangan banyak-banyak ya. Sampai 10. Ya. Jadi tiga hal ini adalah menjadi poin penting. Bagaimana kita bisa menjaga kelestarian Huma Betang. Bagaimana Huma Betang itu bukan hanya sebagai slogan saja, tetapi Huma Betang itu kita ambil, kita masukkan di dalam jiwa kita dan pikiran kita. Sehingga ketika Huma Betang ini dari tiga hal tadi, dengan cara tiga hal tadi kita lakukan, kita jaga betul, maka tidak akan sampai kapanpun tidak akan terjadi permasalahan. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita ini tidak mau melihat Huma Betang itu dengan tiga hal tadi, tidak mau menjaga Huma Betang itu dengan tiga hal tadi, makanya akan terjadi pokok permasalahan yang akan timbul. Makanya kita harus mempersiapkan diri nih. Walaupun Kalimantan Tengah ini bukan menjadi tempat untuk ibu kota negara, tetapi kita akan menjadi supportnya, penyokong utamanya termasuknya di Kalimantan Tengah ini. Makanya SDM-nya kita harus kuatkan. Harus siap dong. Segala sesuatu keberhasilan itu SDM kita harus kuat. Kita punya mimpi besar. Mimpi itu gratis loh. Iya benar. Kita harus mimpi sebesar-besarnya. Supaya apa? Ketika kita punya mimpi yang besar, kita akan mudah menentukan strategi kita bagaimana mewujudkan mimpi besar itu. Itu. Itu Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan juga tuh yang terakhir tuh pengen minta closing statement, tapi kayaknya sudah dikasih Romo duluan. Iya, luar biasa ya. Kita harus punya mimpi yang besar gitu. Kalau mimpinya kecil ya susah ya Romo menentukan jalannya. Nggak jelas nanti kalau jelas. Mimpi itu gratis kok. Oh, nanti sebelum disuruh bayar ya. Sebelum mimpi itu dilarang ya. Nah, Susah kalau mimpi dilarang, kita bercita-cita berangan-angan gitu. Oke. Bener Jual, ada tadi lagi? Saya pengen minta satu closing statement atau mungkin pesan-pesan Romo gitu ya untuk teman-teman yang lagi nonton, entah itu yang pemuda-pemudinya atau mungkin yang sudah bapak-bapaknya gitu, maksudnya untuk seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah untuk menanggapi dari filosofi Huma Betang itu sendiri tadi. Iya, baik. Yang pertama untuk teman-teman di Kalimantan Tengah, baik yang menjalankan ibadah puasa maupun yang tidak, saya berpesan bahwa
hari ini saya menggunakan kostum dengan dua warna yang berbeda. Sama dua warna yang berbeda. Ini kebetulan warna jual juga mewakili dong. Iya, Hitam, jadi tapi sebelah sini. kuning dengan hitam. Ini adalah bagaimana kita bisa melihat dengan tiga hal. Lihatlah warna yang berbeda ini dengan mata, lihatlah dengan mata dan pikiran, lihatlah mata, pikiran dengan hati. Kalau kita bisa melihat perbedaan itu dengan mata, pikiran, dan hati, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan dan kita bisa sebarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Dan saya berterima kasih untuk hari ini bisa sharing, bisa sharing pengetahuan kepada teman-teman semuanya dan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita untuk lebih baik, meningkatkan kualitas kita untuk lebih baik. Dan jagalah Rumah Bentang ini dengan tiga hal yang sudah saya uraikan di atas tadi. Mungkin demikian Mas Zula dan Mbak Olive. Terima kasih banyak. Romo aja pakai baju ada filosofinya. Ini nggak sembarangan pakai baju. Bajunya aja ada filosofinya loh teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Kami yang duduk di sini tuh merasa saya bukan apa-apa Romo. Merasa bangga gitu bisa duduk di samping Romo berbagi informasi. Pasti sebenarnya banyak masih dari kami yang ingin ditanyakan, tapi kita terbatas oleh waktu. Dan dari kami sendiri juga berterima kasih kepada Romo bersedia hadir. Terus juga agak nunggu juga tadi karena juga terlambat ya di belakang layar gitu ya. Saya buka aib sendiri. Oke, ini udah di penghujung acara nih dan saya sama Jual punya sedikit rekomendasi buat teman-teman untuk berbuka puasa. Jika pengen berbuka puasa, teman-teman bisa berkunjung di kedai pentol bakso Pamanrian di Jalan Yosudarso di seberang Hotel Andoraya Kota Palangkaraya tepatnya. Di sana banyak sekali varian bakso dari seafood maupun perdagingan, bisa dipilih sesuai selera teman-teman. Nah, kalau habis makan tuh pasti haus. Masa habis makan tidak ada minum. Kalau minumnya teman-teman bisa beli atau bisa nikmatin kopi dari One More Coffee. Nah, itu ada minum-minuman kopi-kopian mungkin Romo juga suka, terus juga ada yang non kopi juga. Nah, itu alamatnya sama di Jalan Yosudarso, tepatnya di seberang SD. Dan nanti saya akan segera OTW. Bagus sekali Romo. Nah, nih. Nah, mungkin kita pamit undur diri sama teman-teman yang ada di rumah dan sama Romo juga. Dan karena juga waktunya kita terbatas sekali gitu ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita hari ini, saya Muhammad Jual Alifardani dan saya Olivia Ramawati pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.